Banyak dari kamu yang mungkin hanya kenal sosok Robert Downey Jr. dari film-film Marvel. Di Marvel Cinematic Universe, Downey berperan sebagai miliarder Tony Stark, merangkap superhero bernama Iron Man. Karena berhasil membuat karakter ini jadi ikonik, RDJ bersama produser Kevin Feige dan sutradara Jon Favreau sukses membuat film mereka jadi pondasi bisnis hiburan dalam skala besar. Tapi puncak kesuksesan RDJ bukan hanya MCU. Ia sudah main film sejak kecil dan punya karir panjang yang diwarnai perjuangan yang sangat berat. Gimana kisah RDJ sampai bisa jadi superstar kayak sekarang? Robert Downey Jr. pernah jadi aktor dengan bayaran termahal di Hollywood pada tahun 2013 sampai 2015. Secara kumulatif, film-film yang pernah dibintanginya sudah meraup lebih dari 14 miliar dolar Amerika Serikat dari peredarannya dari seluruh dunia. Prestasi yang fantastis ini hanya mampu diimbangi oleh segelintir aktor dan aktris saja, menjadikan RDJ salah satu aktor yang paling sukses saat ini. Namun jalan menuju ke sana sangat terjal dan penuh rintangan yang datang tak hanya dari luar, tapi juga dari dalam dirinya sendiri. Siapa sebenarnya Robert Downey Jr.? RDJ punya nama lengkap Robert John Downey Jr. dan dilahirkan pada tanggal 4 April 1965 di Manhattan, New York. Masuknya RDJ ke dunia perfilman bukan kebetulan, ia memang berasal dari keluarga pembuat film. Ayahnya, Robert Downey Sr. adalah pembuat film independen yang suka membuat film-film anti-mainstream. Ibunya, Elsie Ann Ford, yang merupakan istri pertama Bob Sr. adalah seorang aktris. RDJ punya bakat artistik yang kuat, selera humor yang unik, dan jujur bertutur dalam karya-karyanya. Namun ada juga masa di mana sisi gelapnya sempat mengancam untuk menghancurkan semua kerja kerasnya. Untuk memahami kenapa RDJ menjadi sosok seperti ini, penting buat kita untuk mengetahui dari mana ia berasal. Sebelum ia menjadi RDJ si Iron Man, ia adalah putra dari Bob Downey, sang sutradara. Siapakah Robert Downey Sr. dan bagaimana pengaruhnya bisa membuat RDJ menjadi seperti sekarang? Bagi RDJ, jadi ikon perfilman global adalah sesuatu yang tidak terbayangkan waktu dia masih kecil. Soalnya ayahnya adalah pembuat film underground dan jauh sekali dari struktur dan gemerlapnya Hollywood. Apalagi debut RDJ sebagai aktor adalah dalam film ayahnya sendiri. Saat menjadi figuran di film Pound tahun 1970, Robert Downey Jr. masih berusia 5 tahun. Meski karyanya dikenal orang-orang film, Bob Sr. tentu saja tidak seterkenal anaknya. Untungnya dalam dokumenter berjudul Senior yang diproduksi RDJ, kita bisa mengintip keseharian hidup sang ayah sebelum akhirnya ia meninggal tahun 2021 silam. Kalau kamu punya waktu, kamu bisa nonton dokumenternya di Netflix dan bisa melihat betapa miripnya kelakuan sang ayah dan putranya. Buah yang ini jatuh memang tak jauh dari pohonnya. Sang ibu Elsie pertama kali bertemu dengan Bob Senior dari zaman mereka masih hangout di pementasan teater Broadway. Keduanya langsung klop dan kemudian menikah. Elsie adalah aktris berbakat yang bisa kerja di mana aja, tapi Elsie malah memilih bekerja dengan Bob Senior. Elsie juga sosok komedian alami. Gak heran RDJ punya selera humor kayak sekarang karena hal itu ternyata turunan dari ayah dan ibunya. Hal pertama yang diwariskan sang ayah pada putranya adalah nama keluarga mereka, Downey. Bob Senior sebenarnya punya nama belakang Elias. Supaya ia bisa masuk jadi tentara meski masih di bawah umur, Bob Senior menggunakan nama ayah tirinya, Downey, dalam akte kelahiran palsu. Waktu kecil, di rumahnya RDJ selalu ketemu banyak orang yang sedang membuat film dengan ayahnya. Setelah merilis Shattered Elbow di tahun 1966, ayah dan ibunya masuk periode di mana mereka sangat produktif menulis. Saking sibuknya, ranjang bayi RDJ ditempatkan orang tuanya di ruangan di mana mereka mengecek video hasil syuting harian. RDJ yang seharian dengerin suara film, bunyi clipboard, dan suara orang-orang lagi bikin film, kemudian ngerasa kalau dia lagi diprogram buat jadi orang perfilman juga. Kondisi keuangan keluarga mereka saat itu juga kembang kempis. Tapi itu nggak menyurutkan semangat ayahnya buat bikin film yang memang hanya dibikin sebisanya dengan berapapun dana yang ada. RDJ tahu kalau keluarganya nggak kayak orang-orang lain dan ayahnya adalah sosok yang rumit dan kompleks.
Makanya kadang dia maklum aja sih kalau diajak nonton film-film dewasa yang sangat tidak sesuai dengan usianya saat itu. Lagian orang tua zaman dulu emang banyak yang nggak seketat sekarang sih ya. Karena kebiasaan nonton bareng ini, film masih jadi pemersatu antara RDJ dan sang ayah sampai akhir hayatnya. Debut RDJ di film ayahnya, Pound, sebenarnya nggak direncanakan. Kebetulan aja mereka lagi nggak ada babysitter dan naskah filmnya butuh figuran seorang bocah. Karena itulah RDJ akhirnya dipilih. Di kamera, RDJ nampak masih malu-malu, tapi penampilannya pas dengan kebutuhan filmnya. Ia pun hanya diberi satu baris dialog saja. Tapi penampilan RDJ saat itu bagus banget. Mereka hanya butuh satu kali take. RDJ memang kelihatan berbakat jadi aktor sejak kecil, soalnya semua orang langsung nanya siapa anak yang mereka pakai buat syuting. RDJ kelihatannya dari kecil sudah tahu akting itu apa, tanpa pengarahan dari ayahnya sebagai sutradara. RDJ sendiri menganggap kalau di dekatnya ada kamera, itu berarti saatnya ia bermain dengan sang ayah. Elsie sendiri juga pernah main bareng di film sama RDJ sebagai ibu dan anak dalam film Bob Senior, yaitu Greaser Palace tahun 1972. RDJ sangat bangga dengan film ini karena waktu itu dia udah cukup gede untuk memahami acting. Sayangnya, itu adalah terakhir kalinya kedua orang tuanya rukun. Bob Senior saat itu mengkonsumsi banyak sekali zat terlarang dan jadi kecanduan kokain dan ganja. Ini mempengaruhi prosesnya bikin film. Sampai post-production bisa molor sampai 2 tahun. Yang disesalinya saat putranya masih 6 tahun, Bob Senior menawarkan RDJ untuk nyobain ganja. Hal ini akan memicu efek negatif berkepanjangan dalam perjalanan hidup RDJ di kemudian hari. Karena kondisi fisik dan mental Bob Senior yang nggak kondusif ini, pernikahan orang tua RDJ pun retak. Bob Senior dan Elsie kemudian berpisah. Penyesalan Bob Senior terus terbawa sampai lama sehingga itu bahkan direfleksikan dalam film yang dibuatnya. Dalam film Hugo Pool tahun 1997, ada adegan karakternya meminta maaf karena telah memberi pengaruh buruk dan obat-obat terlarang. RDJ tahu kalau sebagai filmmaker, ini adalah cara sang ayah untuk memproses rasa dukanya. Setelah orang tuanya cerai tahun 1978, RDJ ikut ayahnya ke California dan sekolah di sana. Tapi karena tahu kalau dirinya ingin jadi aktor saja, RDJ pun drop out dari Santa Monica High School dan kembali ke New York untuk mengejar mimpinya. Seperti banyak aktor lain, RDJ memulai karirnya dari Broadway dan main di pementasan seperti American Passion. Tahun 1985, RDJ dapat kesempatan untuk menjadi cast baru Saturday Night Live. Sayangnya, karena ratingnya gak bagus, para cast barunya dikritik dan RDJ dibilang salah satu cast terburuk yang pernah ada di SNL. Tapi itu nggak menghentikan RDJ buat dapat peran-peran kecil lain dalam film kayak First Burn, di mana ia pertama kali bertemu Sarah Jessica Parker yang nantinya akan jadi pacarnya. Dan Weird Science-nya sutradara John Hughes. Sebenarnya RDJ tuh hampir main di film Hughes Pretty in Pink sebagai Ducky. Tapi ternyata ia baru kebagian jatah untuk jadi bintang utama bareng Molly Ringwald di film The Big Up Artist. Breakout performance RDJ baru terjadi di film berikutnya, yaitu Less Than Zero. Selain jadi tonggak signifikan dalam karir RDJ, pengalamannya berperan sebagai Julian di film ini kayak sebuah peringatan gitu. Soalnya ia main sebagai pemuda yang hidup ugal-ugalan, mabuk-mabukan, dan kecanduan obat. Di kehidupan nyata kita tahu RDJ juga hidupnya ikut jadi berantakan seperti karakter yang diperankannya. Kesuksesan dalam Less Than Zero membawanya ke proyek-proyek lain seperti Chances Are bersama Sybil Shepherd, True Believer dengan James Wood, Air America bersama Mel Gibson, serta Softies. Gaya hidup hedon RDJ berhenti sementara ketika ia diberi kesempatan oleh sutradara Richard Attenborough untuk berperan dalam film Chaplin di tahun 1992. Untuk berperan dalam biografi Charlie Chaplin ini, RDJ latihan untuk mengubah gerak-geriknya jadi mirip Chaplin, serta belajar main biola. Ini adalah nominasi Academy Award pertamanya sebagai aktor pemeran utama terbaik. Tapi, ia masih kalah sama Al Pacino yang di tahun itu berperan dalam Scent of the Woman. Setelahnya ia dapat peran-peran seperti dalam film Shortcut-nya Robert Altman,
Natural Born Killers-nya Oliver Stone, dan beberapa film populer lainnya seperti Only You, komedi romantis yang memasangkannya dengan Marisa Tomei, serta U.S. Marshals, thriller yang dibintangi Tommy Lee Jones dan Wesley Snipes. Gaya hidup RDJ yang lepas kendali di masa ini bikin ia sering berurusan sama penegak hukum. Kepemilikannya terhadap barang-barang seperti kokain, heroin, dan ganja pun akhirnya membuat ia ditangkap. Tahun 1996, RDJ ditangkap atas kepemilikan obat-obatan terlarang serta senjata api. Ia diberi masa percobaan dan wajib tes narkoba berkala. Setahun setelahnya, ia mangkir dari kewajibannya dan masuk penjara lagi selama 4 bulan di Los Angeles County. Karena mangkir tes narkoba lagi, hakim yang sudah nggak tahu harus ngapain lagi biar RDJ tobat akhirnya memberinya vonis 3 tahun penjara. Di tahun 1999 dipotong masa tahanan. Ia pun akhirnya menghabiskan 15 bulan di balik sel Corcoran State Prison, California. RDJ dengan jujur bilang kalau masuk penjara adalah hal terburuk dalam hidupnya. Apalagi dia nggak masuk penjara yang levelnya elit. Jadi tidur sekamar sama tikus adalah hal yang biasa. Dia juga pernah berkelahi dengan salah satu napi dan dipukuli sampai berdarah-darah. Karena dianggap sebagai pihak yang memulai perkelahian, RDJ juga sempat dijebloskan dalam sel isolasi. Tapi mungkin karena sifatnya yang adaptif, dalam 2 minggu RDJ mulai bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan lapas. Tahu kalau dirinya ada di lingkungan yang keras, ia paham kalau tak ingin ditarget, ia tidak segan-segan melawan dan mempertahankan diri. Hanya 1 minggu saja setelah bebas dari penjara, RDJ langsung dapat kerjaan sebagai cast di serial Ally McBeal. Untuk perannya ini, RDJ diganjar nominasi Primetime Emmy dan menang Golden Globe untuk pemeran pendukung pria terbaik di serial ini. Tapi masalah kecanduan RDJ belum selesai. Ketika ia lagi-lagi diamankan polisi tahun 2001, RDJ pun dipecat dari serial Ally McBeal. RDJ tahu ia nggak bisa begini terus. Makanya ia mulai berusaha untuk lepas dari masalah kecanduannya. Ia pun menerima tawaran akting lagi untuk film-film seperti The Singing Detective. Tapi karena track record-nya yang jelek, biaya asuransinya harus ditanggung sendiri oleh sutradaranya yang juga kawan lama RDJ, Mel Gibson. Pertaruhan Gibson berhasil karena RDJ pun dapat peran lagi setelahnya dalam Gotika, meski gajinya ditahan 40% untuk jaminan agar ia tidak berulah sampai syuting filmnya selesai. Keberuntungan mulai menerangi jalan RDJ yang kini sudah lepas dari narkoba. Ia tampil dalam beberapa film bagus seperti Kiss Kiss Bang Bang-nya Shane Black, Good Night and Good Luck-nya George Clooney, Scanner Darkly-nya Richard Linklater, dan tentu saja Zodiac karya David Fincher. Meski sudah punya filmografi yang panjang dan berkarya lebih dari 2 dekade, RDJ baru benar-benar dapat big break ketika ia memutuskan untuk ikut screen test buat sebuah film superhero bernama Iron Man. Buat RDJ, nggak ada salahnya mencoba. Toh, terakhir kali dia nyoba ikutan screen test, dia berhasil mendapatkan peran Chaplin yang mengganjarnya dengan nominasi Oscar. Presiden Marvel Studios, Kevin Feige, terkesan karena aktor sekaliber RDJ pun mau repot-repot buat audisi. Buat Feige, ini artinya RDJ punya antusiasme yang tinggi. Baginya, masa lalu RDJ juga bukan penghalang untuk main di film superhero yang bakal ditonton oleh keluarga. Justru buat sutradaranya, Jon Favreau, RDJ adalah pilihan yang menarik. Soalnya artinya pasti akan mengangkat filmnya. Apalagi saat itu Iron Man belum jadi IP yang tenar. Lawan mainnya, Jeff Bridges, melihat bahwa reputasi RDJ malah akan membawa elemen menarik dalam ceritanya. Tidak sulit bagi penonton untuk membayangkan bahwa RDJ cocok jadi Tony Stark. Keduanya sama-sama bertalenta tapi hidupnya berantakan. Lalu mereka sama-sama memutuskan untuk bangkit lagi setelah nyaris mati. RDJ memang adalah Iron Man. Pertaruhan Marvel Studios seharga 140 juta dolar Amerika Serikat itu sukses besar. Iron Man dicintai penonton dan meraup hampir 600 juta dolar di seluruh dunia. Angka yang cukup untuk merilis sequel Iron Man berikutnya, serta menjadi pondasi untuk meluncurkan Marvel Cinematic Universe lewat film-film lanjutan yang memperkenalkan superhero-superhero seperti Thor yang diperankan Chris Hemsworth dan Captain America yang diperankan Chris Evans.
Tak lupa, Iron Man jadi sosok krusial dalam kesuksesan The Avengers yang mencetak $1,5 miliar Amerika di akhir Phase 1 MCU. Bersama anggota tim lainnya seperti Nick Fury yang diperankan oleh Samuel Jackson, Black Widow yang diperankan Scarlett Johansson, Hulk yang diperankan Mark Ruffalo, dan Hawkeye yang diperankan Jeremy Renner. Meski sangat sibuk dengan syuting film Iron Man dan film-film MCU, RDJ masih punya waktu untuk ikutan proyek-proyek di film yang lain. Film yang satu ini sampai sekarang kadang-kadang masih suka diprotes orang. Kenapa? Soalnya di film Tropic Thunder arahan Ben Stiller, RDJ berperan sebagai seorang aktor kulit putih yang pakai make up buat berperan jadi sosok kulit hitam. Meski kelihatannya ofensif banget, justru ini satir buat menggambarkan betapa bobroknya ekosistem perfilman mengurusi masalah representasi. Selain itu, RDJ juga sempat menelurkan seri film aksi lain yang fun bersama sutradara Guy Ritchie dalam Sherlock Holmes, serta sequelnya Sherlock Holmes: A Game of Shadows yang dibintanginya bersama Jude Law sebagai Dr. John Watson. Ia juga sempat bantu-bantu teman dengan tampil sebagai cameo film Chef yang disutradari oleh Jon Favreau yang bikin Iron Man. Film-film lain yang dibintanginya kualitasnya lumayan fluktuatif. Setelah membintangi The Judge yang membuahkan nominasi Oscar untuk pemeran pendukung Robert Duvall, RDJ lalu berperan dalam Dolittle yang gagal baik di mata kritikus maupun komersial. Untungnya, lewat film berikutnya, RDJ membuktikan bahwa pasca MCU, babak baru dalam perjalanan karirnya ini tak kalah cemerlang. RDJ dan Christopher Nolan sebenarnya sudah lama saling kenal. Nolan pertama kali bertemu RDJ saat sedang casting Batman Begins. Meski Nolan tahu kalau RDJ kurang cocok buat jadi Scarecrow, sebuah peran yang akhirnya ia berikan ke Cillian Murphy, sang sutradara tetap ingin ketemu soalnya dia penasaran. RDJ saat itu masih punya reputasi yang kurang bagus dan Nolan yang ngefans dengannya sebenarnya agak takut ketemu RDJ. Meski nggak kerja bareng saat itu, Nolan terus ngikutin karir RDJ dan menyebut kalau keputusan Marvel untuk memilih RDJ jadi Iron Man adalah keputusan casting paling penting dalam sejarah Hollywood. Soalnya, kelahiran MCU membuat peta perfilman di Hollywood berubah. Ketika Nolan akhirnya bikin Oppenheimer dan harus mencari sosok Louis Strauss untuk dipasangkan sebagai musuh OP, ia tahu kalau dirinya harus mencari sosok karismatik. Tapi itu aja nggak cukup. Ia mencari seorang bintang yang punya sejarah panjang, namun jarang ditawari peran yang kompleks seperti ini. Karena itulah Nolan akhirnya memilih RDJ. Meski tak perlu menjalani transformasi fisik untuk perannya seperti Cillian Murphy yang diet super ketat, RDJ tetap diminta untuk berubah banyak untuk memerankan Strauss. Persona RDJ sebagai Tony Stark yang banyak omong, suka bikin komentar kocak, dan flamboyan ditekan habis untuk memerankan sosok birokrat insecure yang pendendam ini. Hasilnya penonton sangat terkesan karena RDJ bisa keluar dari bayang-bayang Iron Man. Sebagai ganjarannya, RDJ dimahkotai sebagai aktor pendukung terbaik 2023. Kamu udah tahu banyak hal tentang Robert Downey Jr. dari karir dan film-filmnya. Tapi di luar itu, sedalam apa sih kamu mengenal karakter dan usul-usulnya? Yuk kita bahas satu-satu. Robert Downey Jr. adalah sosok seniman multitalenta. Kalau kamu sering nonton film-filmnya, tentu kamu tahu kalau dia bisa banyak hal, termasuk menari. Tapi tahu nggak? Waktu kecil RDJ itu ternyata pernah nari balet. Jadi, RDJ pernah tinggal di London waktu umurnya masih 10 tahun. Saat belajar di Perry House, RDJ terpaksa harus ikut latihan balet. Soalnya anak perempuan dan laki-laki semuanya wajib ikut. Kebayang nggak sih, RDJ yang waktu mudanya berandalan gitu, disuruh nari balet? Ya, dia sendiri juga agak geli sih. RDJ bilang biar reputasinya nggak luntur, dia latihannya nggak serius. Tapi tahu nggak sih, latihan balet buat aktor tuh ternyata ada gunanya. Ada loh aktor MCU lain yang jago balet beneran dan skillnya berguna buat syuting. Siapa dia? Ya, Tom Holland alias Peter Parker. Emang bestie banget nih Iron Man sama Spider-Man. Selain bisa nari, RDJ juga bisa nyanyi loh. Lengkap banget nggak tuh skillnya sebagai entertainer? Jadi, RDJ tuh suaranya lumayan bagus. Bahkan sekitar 2 dekade lalu, RDJ sempat ngerilis album sendiri.
RDJ merilis album berjudul The Futurist tahun 2004. Selain nyanyi, dia juga nulis sendiri lirik buat beberapa lagu di dalamnya seperti The Futurist, 530, dan Broken. Album ini dibikin saat dia udah selesai keluar masuk rehab dan berhasil sembuh dari kecanduannya. Tapi diwarnai oleh pengalaman hidupnya yang waktu itu lumayan gelap. Kata teman-temannya, lagu-lagu bikinan RDJ itu malah bikin sedih. Contohnya kayak Broken yang katanya ditulis buat mantan istrinya, Deborah Falconer. Kayaknya sih ini lagu putus cinta gitu, lagu galau. Dan lewat lagu ini RDJ mengungkapkan kalau ini semua salahnya sendiri. Soalnya dengan kondisinya saat itu, ia belum siap untuk bisa mencintai seseorang seutuhnya. Lagu ini kemudian dipakai jadi soundtrack di filmnya bersama Shane Black yang berjudul Kiss Kiss Bang Bang. Selain itu dia juga sempat nyanyi langsung di serial Ally McBeal. Salah satunya yang dibawakan adalah lagu Every Breath You Take, lagunya The Police. Tapi terkenal dan punya suara bagus belum jaminan kalau karir musiknya juga bakal sukses. Album The Futurist ternyata gagal karena cuma terjual 16.000 kopi di minggu pertama dan debut di urutan 121 Billboard. Di tahun 2006, RDJ bilang dia nggak bakalan bikin album lagi karena cuma buang-buang energi aja. Buat dia, waktunya mending dihabiskan buat di rumah aja ngumpul sama keluarga daripada mendekam di studio. Sebelum jadi family man yang mapan kayak sekarang, RDJ punya hubungan dengan beberapa wanita. Salah satu hubungannya yang terlama adalah dengan Sarah Jessica Parker. RDJ dan Sarah ketemu saat mereka masih 18 tahun di set film Firstborn. Mereka tinggal bersama lumayan lama dan baru putus tahun 1991 atau sekitar 8 tahun kemudian. RDJ nggak menyangkal kalau ia adalah alasan utama hubungan mereka kandas. RDJ sering mabuk-mabukan dan ngedrugs. Pokoknya, lain banget sama sosok Sarah yang sweet banget dan sportif. Kata RDJ, Sarah udah baik banget karena udah mau memahami kondisi dia. Berbagi rumah bareng dan mencoba membantu RDJ untuk sembuh. Sarah percaya kalau ditonton itu, ia adalah alasan kenapa hidup RDJ nggak hancur total. Tapi RDJ yang masih terlalu muda, ternyata belum mampu untuk lepas dari kebiasaan buruknya, sehingga Sarah pun kecewa dan memilih untuk putus. RDJ ini meski dulunya banyak masalah, tapi bakatnya bikin orang nggak segan buat ngajak dia kerja bareng. Contohnya adalah saat Elton John mau bikin video musik lagu I Want Love. Elton merekrut saudara Sam Taylor Johnson untuk bikin videonya, dan Sam cuma mau kalau yang jadi talentnya adalah RDJ. Masalahnya, RDJ itu lagi di panti rehabilitasi pas mereka harus syuting. Jadi, mereka ngirim albumnya ke tempat rehab RDJ dan nanya apakah dia bersedia ikutan. Sam ragu kalau RDJ mau, soalnya lirik lagunya agak terlalu relatable sama kondisi RDJ yang lagi remuk redam gara-gara masalah pribadinya. Tapi ternyata RDJ-nya mau. Dan semuanya langsung disiapin dalam 5 atau 6 hari aja. Video musiknya dibikin dalam bentuk one shot. Untuk membuatnya mereka sampai tag sampai 16 kali. Di tag yang terakhir, karena RDJ udah benar-benar relax banget ngebawain lagunya, itulah yang mereka ambil untuk akhirnya dipakai. Meski awal karir banyak diwarnai perilaku destruktif, ketika RDJ beruntung untuk dapat peran dalam film biopik Chaplin karya Richard Attenborough, ia memutuskan untuk mulai jadi aktor yang lebih serius dan mengurangi gaya hidup yang berlebihan. RDJ yang sempat jadi bagian Brad Pack, yaitu kawanan aktor-aktor tahun 80-an yang masih muda tapi udah sukses banget. Sebagai tindakan simbolis untuk melepaskan dirinya dari masa-masa ini, RDJ mengumpulkan semua baju-baju yang pernah ia pakai dari masa itu, termasuk baju yang dipakainya saat main di film Legend Zero. Kemudian semua baju tersebut ia kubur di belakang rumahnya. Awalnya RDJ bingung ngapain sih dia ngelakuin hal random kayak gini yang nggak tahu apa gunanya. Tapi 4 hari kemudian ia merasa ada yang berubah, karena ia kini lebih siap untuk berpisah dengan sosok dari masa kelam yang udah lewat itu. Kalau kamu ingat, di film Iron Man, ada adegan di mana Tony Stark makan burger. Ternyata ini bukan sekedar product placement biasa.
tapi ada makna di belakangnya. Jadi suatu hari RDJ nyetir dan dia habis pakai banyak banget obat-obatan. Karena lapar, dia mampir sebentar di Burger King buat cari makan. Ini kegiatannya yang kayaknya sepele, tapi RDJ ternyata dapat burger yang rasanya menjijikan banget. Sampai-sampai dia akhirnya sadar kalau di hidupnya tuh berantakan banget. Dan kalau dia nggak melakukan sesuatu, dia ada firasat kalau hal yang sangat buruk bakal terjadi padanya. RDJ berterima kasih karena Burger King berkontribusi terhadap kesembuhannya dari adiksi. Soalnya abis itu dia pergi ke laut dan membuang semua obat-obatan yang ada di mobilnya. Lalu memutuskan buat berhenti. Makanya adegan di Iron Man adalah semacam ucapan terima kasihnya gitu. Buat Burger King dan burgernya yang nggak enak gitu. Sejak di casting jadi Iron Man, RDJ udah pengen banget kalau pahlawan super yang diperankannya dipasangkan dengan The Mandarin sebagai musuhnya. RDJ udah minta ke Presiden Marvel, Kevin Feige, kalau The Mandarin cocok banget untuk dimunculkan sejak film pertamanya. Tapi Feige nggak mau, soalnya dia mau waktu yang tepat buat munculin karakter legendaris ini. Ini keputusannya make sense, soalnya filmnya jadi lebih fokus ngomongin soal Tony Stark dan hubungannya dengan sang ayah serta perusahaannya. Sayangnya, transisi Marvel untuk memperkenalkan The Mandarin kayak agak main-main ketika penonton kegocek The Mandarin palsu di Iron Man 3. Untungnya, mereka berusaha memperbaiki itu di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings lewat sosok Wen Wu yang diperankan oleh Tony Leung. Meski sering main di film action, bukan berarti bahwa RDJ cuma jago pura-pura berantem di depan kamera aja. RDJ sebenarnya sudah latihan martial arts sejak lama, terutama Wing Chun yang sudah ia pelajari sejak tahun 2000-an. RDJ juga kadang memasukkannya dalam film yang ia perankan. Contohnya dalam Sherlock Holmes, di mana guru Wing Chun-nya yang asli, Eric Oram, jadi partner latihannya untuk film ini sekaligus jadi fighting consultant di dalamnya. Wing Chun adalah seni asal Tiongkok yang bagus untuk meningkatkan fokus, konsentrasi, dan relaksasi. Menggabungkan antara sistem bela diri, kemampuan tarung, dan taktik membela diri, Wing Chun juga dipelajari oleh anggota Navy SEAL, FBI, dan CIA. Mungkin kamu sadar sih, kalau untuk ukuran bintang utama Hollywood, RDJ itu nggak tinggi-tinggi amat. Ini kelihatan banget kalau dia lagi hadir ke premiere dan harus berdiri berjajar dengan co-starnya yang tinggi-tinggi. Soalnya RDJ itu tingginya cuma sekitar 174 cm. Kalau lagi datang di acara umum kayak gini, itu nggak masalah. Tapi kalau lagi bikin film, kadang itu jadi problem. Terutama kalau partnernya yang lebih tinggi. Kita nggak usah ngomongin aktor yang emang jauh lebih tinggi. Kayak Chris Evans yang lebih tinggi 9 cm. Dengan Jude Law aja yang beda 4 cm, RDJ udah kerepotan ngimbanginnya. Makanya sejak Sherlock Holmes, RDJ udah mulai sering disuruh pakai sepatu hak tinggi. Jadi, waktu itu sutradaranya, Guy Ritchie, nggak sreg banget dengan hasil rekamannya soalnya RDJ kelihatan kecil dibandingin Jude. Biar imbang, sepatunya harus dipakai terus. Tapi karena belum biasa, banyak adegannya gagal. Soalnya RDJ kesandung terus kalau pakai hak tinggi. Ketika udah main jadi Tony Stark, RDJ akhirnya udah biasa. Sekarang, pakai sepatu hak tinggi di set udah bukan hal aneh buat dia. Susan Levin adalah figur yang paling signifikan untuk membentuk RDJ jadi seperti sekarang. Kini namanya sudah jadi Susan Downey sejak menikah dengan sang aktor. Dan ia juga jadi produser dalam beberapa karya RDJ. Susan ketemu RDJ tahun 2003 saat ia jadi produser di film Gothika di bawah Silver Pictures. Susan diperingatkan kalau RDJ ini aktor yang lumayan bermasalah. Jadi ia diminta untuk mengawasinya saat syuting. Susan sendiri saat itu nggak langsung tertarik sama RDJ karena kelakuannya tuh aneh banget. Meski RDJ mencoba PDKT, tapi Susan menanggapinya masih hati-hati. Soalnya dia profesional dan nggak pengen ngedate sama aktor di filmnya sendiri. Lagian Susan sama RDJ itu beda banget. Soalnya dia anak baik-baik yang ngerokok pun nggak pernah. Sementara RDJ ya kita tahu sendiri lah. Tapi RDJ nggak nyerah. Dan mereka akhirnya baru ngedate setelah filmnya rampung. Semuanya berjalan cepat buat keduanya dan RDJ tahu-tahu melamar Susan. Tapi paham dengan kondisi pasangannya, Susan hanya mau menerima kalau RDJ berhenti total memakai obat-obatan terlarang. Diberi ultimatum kayak gini, RDJ pun memutuskan bahwa inilah saatnya bagi dia untuk berubah. 2 tahun kemudian, mereka akhirnya menikah dan kini sudah punya 2 anak, yaitu Axton dan Avery Roll. Keduanya juga masih jadi partner kerja dan memproduksi beberapa judul film bersama di bawah bendera Tim Downey, seperti 2 film Sherlock Holmes, The Jar, Dolittle, dan dokumenter senior.
Panjang banget ya cerita karir Robert Downey Jr. dan banyak juga inspirasi yang bisa dipetik dari kisahnya ini. Mengagumkan melihat bahwa RDJ nggak menyerah meski udah mengalami masa-masa kelam dan bahkan masuk penjara. Semoga itu juga bisa jadi contoh buat orang-orang bahwa nggak ada kata terlambat untuk berubah dan menjadi sukses. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam!